Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kan bisa kembali pulih bersama untuk ibadah sekolah minggu. Senang juga buat kita semua bisa kembali berkumpul ya bersama keluarga, bersama rekan-rekan semuanya juga. Papa, Mama, halo, selamat pagi semuanya. Mbak Sus juga, Emak Engkong yang ada di rumah, selamat pagi semuanya. Yuk kita mau berani berdiri. Kita mau olahraga dulu. Nah, kita mau mengepakkan tangan kita di kanan, ke kiri, atas, bawah, ya. Yuk, semuanya berani berdiri yuk. Kita mau sama-sama bunyikan dikepak-kepakan tangannya. Yuk. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya, dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, udah cukup olahraganya ya. Sudah semangat dong hari ini. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita mau mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mengucap syukur sama Tuhan ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Lihung Losa berdoa ya di rumah masing-masing ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini, kami boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah kita berolahraga, tentunya kita mau tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bersama-sama memujikan kita. Ya, ikuti gerakannya ya sambil melihat video satu ini. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get
Nah, adik-adik, kita sudah berolahraga, kemudian kita bangkit dengan semangat karena bulan ini adalah bulan misi kita, ya. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk semuanya kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena apa? Karena kita sangat mengasihi Tuhan Yesus, ya. Yuk kita sama-sama pujikan Jesus Loves Me This I Know. Siapa yang memberitahu kita? Alkitab yang mengajarkan kita, ya. Masih tetap baik berdiri ya adik-adik. Boleh pakai gerakan, yuk. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan diucapkan oleh Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan tentunya kita akan mendengarkan dan melakukannya dengan baik-baik, ya. Halo anak-anak, wah senang sekali ya. Akhirnya Lose bisa ketemu lagi dengan anak-anak di ibadah sekolah minggu. Anak-anak, masih ingat kan dengan Lose? Bill Lause ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa ingat ya. Oke, nah anak-anak sebelum kita merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena sungguh Bapa sangat mengasihi semua kami anak-anak. Ketika hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu, semua karena Tuhan. Demikian juga sekarang kami mau duduk dengan baik, dengan tenang, mau mendengarkan berita firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Berkati juga Lose yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lose mau mulai cerita ini dengan sebuah kenyataan. Kenyataan. Apa itu kenyataan? Maksudnya apa yang ada anak-anak? Bahwa di dunia ini itu penuh dengan berita. Berita. Ya ampun, berita. Wah, berita. Waduh, anak-anak, di mana-mana itu ada berita yang datang kepada kita. Tiap jam, tiap hari, ada berita. Bahkan dunia ini anak-anak, itu tuh sudah penuh dengan berita. Wow. Nah, tapi anak-anak, ada satu berita yang menghebohkan. Dari dulu sampai sekarang, berita itu selalu menghebohkan. Anak-anak tahu apa berita itu? Berita itu adalah manusia telah berdosa. Loh,
Mengapa manusia bisa berdosa? Karena begini anak-anak. Tuhan itu kan hebat. Tuhan menciptakan bumi ini dan semua isinya. Ada gunung, ada lautan, ya, lalu banyak binatang-binatang yang di darat, yang di dalam air, lalu kemudian juga ada pohon-pohon. Wah, hebat. Lalu Tuhan juga menciptakan apa? Tuhan menciptakan manusia. Nah, manusia ini anak-anak lalu kemudian ditempatkan oleh Tuhan di sebuah taman. Nama tamannya apa? Iya, Taman Eden. Nah, taman yang sangat indah anak-anak. Dan kemudian ternyata di taman itu ada sebuah pohon. Pohon yang spesial anak-anak. Nama pohon itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah anak-anak, mengenai pohon ini Tuhan itu sudah berfirman anak-anak. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oh, anak-anak, dengar gak? Tuh, ada firman yang dari Tuhan. Oke, jadi Tuhan udah ngomong sama manusia waktu itu, sama Adam dan Hawa. Tuhan ngomong apa? Jangan makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Nah, suatu hari anak-anak, lalu kemudian si Adam dan Hawa ini lagi jalan-jalan. Waktu itu mereka lihat pohon ini, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu mereka lihat buahnya. Buahnya kelihatannya bagus. Pasti enak. Nggak lama kemudian anak-anak datang tuh iblis. Lalu ngomong sama Adam dan Hawa. Ayo makan, nggak apa-apa. Ya, makan aja. Kalau kamu makan, kamu pasti jadi keren. Kamu makan, kamu pasti jadi hebat. Kalau kamu makan, kamu nanti jadi sama seperti Tuhan. Manusia mulai mikir, wow, jadi keren, jadi hebat, jadi seperti Tuhan. Aduh gimana ya, tapi kan Tuhan bilang gak boleh. Ayo makan, gak apa-apa. Iblis terus bujuk. Akhirnya anak-anak, manusia itu ambil buah itu. Dimakan buah itu. Aduh, manusianya kalah anak-anak. Manusianya terbujuk sama si iblis. Manusia gak taat sama Tuhan. Nah anak-anak, sejak saat itu manusia menjadi berdosa. Iya anak-anak, semua manusia menjadi berdosa. Anak-anak tahu apa akibatnya? Ya, Tuhan marah. Dan Tuhan harus menghukum manusia. Semua manusia putus hubungannya dengan Tuhan. Wah, anak-anak, ini berita yang sangat menyedihkan. Berita yang sangat menakutkan. It's a bad news. Tapi anak-anak, di dalam berita yang sangat menyedihkan ini, ya, tapi kita juga tetap harus ingat anak-anak bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Ya, Tuhan yang sangat baik. Betul, Tuhan tuh marah karena dosa dan Tuhan harus menghukum manusia. Tapi Tuhan juga sedih. Karena itu Tuhan mau menolong manusia. Kenapa dia mau menolong? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia.
Ya, semua manusia sangat dikasihi oleh Tuhan. Mengasihi anak-anak, mengasihi papa, mama, mengasihi kakak, adik, mengasihi opa, oma, mengasihi teman-teman, mengasihi guru. Semua dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itulah Tuhan akan menyelamatkan manusia. Ya. Nah, anak-anak, lalu bagaimana cara Tuhan akan menyelamatkan manusia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, dengar firman Tuhan itu? Ya, firman Tuhan itu anak-anak dengar. Waduh. Ternyata ada caranya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan datang ke dalam dunia ternyata anak-anak. Jadi caranya begini anak-anak. Ya, Tuhan Yesus itu kemudian datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Lalu di dalam dunia ini Tuhan Yesus itu harus kemudian menderita. Bahkan Tuhan Yesus itu sampai mati, menderita sampai mati di kayu salib. Loh, kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Iya, karena Tuhan Yesus itu menanggung dosa manusia. Benar anak-anak? Waduh, sedih sekali ya kalau kita mendengarnya. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus mati di kayu salib memang untuk menanggung semua dosa manusia. Semua manusia. Dosa anak-anak, dosa papa, mama, kakak, adik, opa, oma. Dosanya teman-teman, dosa guru-guru di sekolah. Semua dosa manusia itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati karena menanggung dosa manusia. Nah anak-anak, ini luar biasa. Jadi ketika kemudian Tuhan Yesus mati menanggung dosa kita, maka semua dosa kita itu sudah dihapus melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Wah, yang lebih hebat lagi, kan Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus kemudian dari kematiannya setelah 3 hari, Tuhan Yesus itu kemudian bangkit. Wow anak-anak, Tuhan Yesus ternyata kemudian bangkit. Wah, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Dia bangkit, dia hidup, memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah inilah anak-anak, mengapa caranya yang Tuhan kasih tahu tadi, yaitu dengan percaya. Jadi anak-anak coba bayangkan, coba pikirkan bersama. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya anak-anak, Tuhan sangat mengasihi manusia. Dan semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti, ingat anak-anaknya, pasti diselamatkan. Hey, it's a good news. Wow, luar biasa. Anak-anak, Tuhan sangat mengasihi manusia, mengasihi kita semua. Nah, karena itu anak-anak, terakhir ya, ini yang Lose mau kasih tahu anak-anak semuanya. Ya. Yang harus kita lakukan, yang pertama, kita rajin berdoa. Berdoa apa? Khususnya kita berdoa supaya semakin banyak orang yang mendengar berita yang baik ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan
kepada manusia. Yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Nah, kita perlu berdoa supaya semakin banyak orang yang dengar. Karena banyak orang yang butuh untuk bisa diselamatkan. Banyak orang yang butuh untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, kalau semakin banyak orang yang diselamatkan, kita juga pasti merasa sangat bersuka cita. Yes, semua bisa diselamatkan. Wah, Tuhan baik. Wah, Tuhan luar biasa. Kita perlu berdoa, anak-anak ya. Lalu yang kedua, Tuhan kan sudah sangat baik. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu yuk kita menjadi anak-anak Tuhan juga yang mau semakin mengasihi Tuhan. Mau semakin taat sama Tuhan. Anak-anak ayo. Kita menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Taat pada orang tua. Dengar-dengaran sama orang tua. Ya. Di dalam sehari-harinya anak-anak. Di rumah. Apalagi ya. Di rumah nih. Kita harus taat sama anak. Kita jadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Lalu kita juga kemudian menjadi anak-anak yang mengasihi kakak, mengasihi adik, ya. Lalu menolong orang-orang yang juga ada di rumah kita terutama, ya. Juga bisa menolong orang-orang yang lain. Kita menjadi anak-anak yang baik, ya. Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Kita perlu mengasihi Tuhan, taat pada Tuhan, hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Lalu yang ketiga anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Kita ceritakan. Kita kasih tahu orang lain. Cerita tentang Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi manusia. Tuhan yang sudah menyelamatkan manusia. Kita kasih tahu sama orang lain. Kita kasih tahu kakak. Kasih tahu sama adik kita. Kita cerita sama papa. Kita cerita sama mama. Kita cerita sama opa, oma. Atau mungkin saudara-saudara kita yang lain. Kita kasih tahu. Atau misalnya nanti sama teman-teman kita. Kita kasih tahu supaya semakin banyak orang dengar cerita ini dari anak-anak. Ya, wah kan keren. Kalau Tuhan memakai setiap kita untuk bisa menceritakan kepada orang lain. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Ya, nah anak-anak, yuk sampai di sini firman Tuhan, sampai di sini cerita Alkitab kita. Ingat. Tuhan sangat mengasihi anak-anak. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sungguh berita yang sangat baik telah kami dengar hari ini. Bahwa Tuhan sudah memberikan kami keselamatan. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kami diselamatkan. Dosa-dosa kami dihapuskan. Dan kami boleh diselamatkan. Tuhan, tolonglah kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan. Kami pun berusaha untuk mengasihi Tuhan. Taat kepada Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak-anak yang baik. Yang membuat Tuhan senang. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Cerita Alkitab yang sudah kami terima. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama dengan Bill Lausche tentang kabar baik. A good news yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua manusia berdosa. Yaitu datangnya siapa? Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu anak-anak, karena kita sudah menerima kabar baik ini, Lausche juga rindu. Anak-anak boleh memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang ada di dekat kita. Dimulai dari rumah sendiri, dari papa mama, Mbak Sus mungkin, Koko, Cici, Dede, ada sepupu,
Ada oma opa, ada om tante. Mari kita sampaikan kabar baik ini. Hey, it's a good news. Sekarang kita mau ayat hafalan yuk. Siapkan tangan Alkitabnya yang terbuka seperti ini. Sama-sama bersama dengan Lause ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, agak panjang buat yang kecil-kecil, tapi enggak apa-apa, kita belajar menghafal ayat ini. Dibuka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, pada hari ini kita juga boleh punya kesempatan loh, kita mengucap syukur sama Tuhan melalui persembahan. Nah, kita mengucap syukur atas berkat dan anugerahnya selama seminggu ini. Dan tentunya Tuhan sudah memberkati kita dalam keadaan pandemi ini ya adik-adik. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Baik, Tuhan juga tetap menyertai pekerjaan papa mama juga. Yuk, kita sama-sama mujikan stop, aku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, penuhi hatiku, sucikan aku terus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, penuhi hatiku, sucikan aku terus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke, sekarang kita mau berdoa, ucap syukur untuk persembahan kita hari ini ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga untuk kesehatan serta pekerjaan buat Papa dan Mama. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau selesai untuk acara kita sekolah minggu pada hari ini. Dan jangan lupa yel-yelnya apa, yuk. Nah, murid Kristus,
mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sekali lagi ya. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes. Sampai ketemu besok minggu depan.